Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. April 2005. Aku duduk menyendiri menatap jalanan di depanku. Hari itu kuliah sedang kosong. Beberapa teman kelas sudah terlebih dahulu pulang. Aku berjalan gontai menuju lobi. Sepertinya pikiranku saat itu sedang jenuh. Sebuah gitar usang kutimbang. Sesekali aku mainkan dawainya. Aku bersenandung kecil mengusir rasa bosan. Dari ujung lorong kampus, tampak beberapa mahasiswa berjalan ke arahku. Mereka adalah mahasiswa pecinta alam dari berbagai jurusan dan angkatan yang berada. Salah satunya bernama Pratiwi, mahasiswi jurusan ilmu sosial tingkat akhir. Aku tidak pernah menyukai orang ini. Seharusnya Pratiwi lulus tahun lalu. Tapi mungkin akibat bergaul dengan orang yang salah, dia mengurungkan niatnya menyelesaikan kuliah tepat waktu. Konyol kan? Hai, jagoan. Sapa Pratiwi sinis, diikuti gelak tawa mahasiswa lain yang bersamanya. Aku hanya tersenyum memandang segerombolan remaja yang telat nakal ini. Anehnya, justru Pratiwi berjalan mendekat, lalu duduk di sisiku. Jadi, apa kamu bersedia ikut kami mendaki pada akhir pekan nanti? Ucap Pratiwi sembari merampas gitar dari pangkuanku. Mendaki untuk apa? Kalian hanya buang-buang waktu. Gondrong doang. Naik gunung takut. Ucap Pratiwi sore itu sungguh mengusik pikiranku. Rasanya ingin kusumpal saja mulutnya dengan lembaran kertas dalam tasku ini. Perseteruan aku dengan Pratiwi memang beralasan. Bermula saat aku baru menginjakan kaki di kampus ini 3 tahun silam. Sebagai mahasiswa baru, dan Pratiwilah yang bertugas melakukannya pembinaan saat ospek. Perempuan bermata coklat itu berhasil mempermalukan di depan teman-teman seangkatanku. Sebagai imbas dari hal itu, aku pernah sekali bersikap usil padanya melalui pentas musik kampus yang aku selenggarakan. Akibatnya, perempuan berwajah sinis itu menangis, menahan malu di hadapan ratusan mahasiswa. Penyebabnya adalah ketika aku berhasil mengolok-olok putusnya hubungan Pratiwi dengan Rio, mahasiswa jurusan sastra di kampusku. Bisa dibilang itu adalah bibit perseteruan aku dengannya. Oh iya, perkenalkan, nama saya adalah Jagat, mahasiswa jurusan Visipol Ilmu Komunikasi. Aku adalah mahasiswa biasa, tak ada prestasi yang menonjol dari diriku, selain hanya gemar bermain musik, mengadakan event festival band kampus, atau melakukan pertunjukan kecil di kafe-kafe secara gratisan alias tanpa dibayar. Singkat cerita, aku menerima tantangan dari Pratiwi untuk ikut serta dalam pendakian ke Gunung Lawu. Aku tidak suka diremehkan, meski untuk mendaki gunung yang aku sendiri tidak memiliki keterampilan apapun terkait hal itu. Sebelum melakukan pendakian, persiapan dan pelatihan kecil dilakukan. Mereka orang-orang yang tergabung dalam himpunan mahasiswa pecinta alam lah yang memberi pelatihan itu, termasuk Pratiwi. Rasanya aneh berada dalam satu rombongan dengannya. Dia yang selalu menjadi musuhku, kini satu tujuan denganku, yaitu pulang dari gunung dengan keadaan selamat. Aku enggan memikirkan kesenangan-kesenangan di atas gunung nanti. Yang aku pikirkan, bagaimana aku bisa pulang dengan nyawa tetap di ragaku. Berbagai mitos dan cerita seram telah aku dengar tentang pengalaman beberapa orang yang mendaki Gunung Lawu. Cerita itulah yang membuat kesenangan di puncak sana seolah tidak ada harganya bagiku. Aku lebih memilih berada di zona nyaman, bermain musik, dan dikelilingi banyak mahasiswi cantik tentunya. Pelatihan sederhana telah dilakukan. Kini saatnya bersiap menghadapi tantangan alam yang sebenarnya. Aku dan 11 orang lainnya berangkat sepagi mungkin menggunakan bus. Turun di Terminal Karanganyar, lalu
melanjutkan perjalanan dengan menyewa mobil hingga menuju Cemoro Kandang. Perubahan udara sangat terasa setibanya di wilayah perbukitan. Udara begitu dingin meski kami belum mulai menuju pos pertama. Pakailah jaketmu dengan benar, ucap Pratiwi sembari menaikkan resleting jaketku. Aku sempat tertegun ketika dua tangannya menyentuh jaketku. Ini adalah kali pertama dia bersikap manis padaku. Jika di luar sana kamu adalah musuhku, maka di sini kita adalah tim. Keselamatan bersama adalah prioritas. Jadi berhentilah bersikap gede rasa, ya. Ucap Tiwi sambil menepuk bahuku, lalu berjalan menjauh untuk berada di rombongan. Tiwi. Apa? Terima kasih ya. Perempuan itu tersenyum, mengangkat jempolnya, dan segera kembali untuk memberi pengarahan pada pendaki pemula seperti aku. Aku masih menatapnya dari kejauhan. Masih terbayang olehku sebuah senyum yang sangat langka dari seorang musuh tercantik dalam hidupku. Perempuan itu bukan hanya menaklukkan alam liar, tapi juga nyaris menaklukkan hatiku dengan singkat dan tanpa perlawanan. Alam pegunungan adalah makhluk Tuhan selain manusia. Jangan pernah mengira kita telah menaklukkan meski hanya sejengkal tanah saja. Karena sejatinya, manusia yang harus pandai menyesuaikan diri dan berguru pada alam. Ada masa di mana alam lebih perkasa dari otak manusia paling cerdas sekalipun. Setelah hampir beberapa jam berlalu, kami tiba di pos 3, yaitu Pengik dengan kondisi jalan yang memutar serta bebatuan yang menanjak. Hal itu berbeda dengan dua pos sebelumnya, yakni Taman Sari bawah dan Taman Sari atas, di mana lebih singkat untuk dicapai dengan ketinggian yang tidak begitu sulit. Hujan deras mengguyur ketika kami berada di pos 3. Sayangnya, akibat curah hujan beberapa hari yang terbilang deras, mengakibatkan beberapa pohon lamtoro dan cemara tumbang. Belum lagi longsor ringan yang menutupi akses ke tempat selanjutnya. Aku dengar ada sedikit gangguan di bawah sana. Sebaiknya aku kembali ya untuk menjemput rekan-rekan lain, ujar seorang dalam rombongan ketika kami tengah istirahat. Ucapnya seketika membuat kami menoleh ke arahnya. Terjadi longsor akibat hujan kemarin, hingga jalur menuju ke sini tidak dapat dilalui, lanjut pria tersebut. Rekan lain hanya mengangguk ketika mendengarkan apa yang ia sampaikan. Wait, dia siapa? Dia Mas Pandu, senior kita, jawab Pratiwi dengan singkat. Cemoro Kandang adalah salah satu jalur favorit bagi pendaki, karena di jalur ini hampir semua akses sudah tertata rapi. Perjalanannya pun tidak akan lebih sulit dari jalur yang lain. Kami sudah mantap untuk melalui aktivitas mulai jalur tersebut hingga pada pos 2. Rupanya rombongan kami yang berisi pendaki pemula justru tercecer setelah titik sebelumnya, yakni pada pos Taman Sari atas menuju tempat kami saat ini. Pandu adalah pemimpin ekspedisi ini, menjadi teladan bagi pendaki lain untuk tetap mendaki dengan selamat, meski di jalur yang terbilang lebih mudah dari jalur lainnya. Kebetulan aku, Pratiwi, Raka, dan Puspita berada dalam satu kelompok di bawah komando dan pengawasan Pandu. Hujan lebat siang itu memaksa niat Pandu untuk kembali ke titik awal di mana para pendaki lain kesulitan menyusul kami. Tapi justru Pratiwi yang meminta Pandu untuk terus melanjutkan perjalanan. Sedangkan Pratiwi sendirilah yang kembali pada titik kumpul sebelumnya untuk menyusul para pendaki pemula. Mas, lanjut saja. Biar aku kembali ke titik kumpul. Kita bisa bertemu di pos 2 jika cuaca kembali membaik, ucap Pratiwi seperti itu. Permintaan Pratiwi memang beralasan karena Pandu adalah sosok penting dalam rombongan. Selain itu, ada pos lainnya pada sisi atas. Telah ada beberapa orang menunggu kedatangan Pandu. Aku ikut. Kamu bisa lebih awal jika bersama Mas Pandu, sedangkan aku akan menyusul teman-teman yang masih ada di bawah.
Mereka adalah pemula. Kami khawatir terjadi sesuatu saat ada badai. Aku ikut. Bagaimana kamu akan melintasi medan berat jika beban di punggungmu itu menghambatmu? Jadi biarkanlah aku sajalah yang membawa semua peralatan itu hingga kamu bisa mudah untuk menyusuri tebing. Pandu dan Pratiwi saling pandang. Terlihat mereka diskusi singkat, lalu Pratiwi kembali mendekat padaku. Dasar keras kepala. Ayo cepetan, sebelum gelap. Kita harus menemukan jalur alternatif mencari mereka. Sebenarnya, aku hanya canggung berada dalam rombongan senior seperti Mas Pandu. Makanya, aku lebih memilih kembali bersama Pratiwi untuk menjemput rekan lainnya. Meskipun di kehidupan kampus aku dan Pratiwi adalah musuh, tapi di sini dia adalah mentor bagiku. Keikutsertaanku dalam pendakian ini semata-mata adalah memenuhi tantangan dari Pratiwi. Hujan telah mereda. Aku dan Pratiwi berpamitan pada rekan lain untuk kembali menyusul rekan-rekan pendaki pemula yang masih berada di antara pos 2 dengan pos 3. Setelah mempersiapkan diri, kami pun kembali turun menyusuri jalan berbatu yang licin. Aku sengaja membawa tas ransel yang lebih besar, agar Pratiwi tidak kelelahan sehingga dia dapat konsentrasi mencari jalan yang tepat. Nyaris 2 jam berjalan, langit yang kian gelap memaksa aku dan Pratiwi berhenti untuk beristirahat dengan mendirikan tenda di sebuah tanah lapang. Pratiwi memasang senter, seperti memberi kode pada siapapun yang ada di bawah tentang keberadaan kami. Itu lazim, meski pada cuaca tertentu, sorot lampu senter tidak dapat menembus kabut yang begitu tebal. Cuaca sudah terasa dingin, meski matahari bersinar terang. Ternyata, begitu malam menjelang, udara dingin tersebut terasa menjadi lebih dahsyat berkali-kali lipat. Membuat api unggun adalah salah satu cara agar tubuh kami tetap hangat. Asap yang mengepul pada ketinggian tertentu juga bisa menjadi pesan bagi pendaki lain untuk mengetahui keberadaan kami. Setelah tenda dan api unggun selesai dibuat, Pratiwi duduk menghadap api unggun sambil menghangatkan tangannya yang terlihat keriput akibat hawa dingin. Sedangkan aku terus mengumpulkan bara agar tidak merembet kemana-mana. Sedari awal kami memang sedikit berbicara. Pratiwi merebahkan diri di dalam tenda, sedangkan aku tetap berada di mulut tenda. Ada rasa canggung di antara kami untuk mendekat atau saling berbicara. Aku tidur duluan ya. Setelah itu nanti gantian aku yang berjaga, ujar Pratiwi sambil membenamkan dirinya pada matras tebal yang berfungsi sebagai kantong tidur. Malam itu suasana begitu hening. Aku duduk menatapi sisi bawah gunung ini. Takjub dan senang berada di alam liar. Tak ada lampu atau kasur tebal seperti di rumah. Namun berada di alam terbuka menciptakan ketenangan tersendiri bagiku. Untuk mengusir bosan, aku terus bergerak ke sana kemari mengumpulkan ranting-ranting agar bisa membuat api terus menyala. Dari pekat malam terlihat sebuah benda mirip bola yang terbang dengan nyala api begitu terang. Aku kaget bukan main, mencoba memperhatikan sekali lagi di mana benda itu jatuh ataukah hanya aku yang salah lihat. Setelah sekian menit mencari tidak juga ketemu, aku segera kembali pada api unggun di depan tenda itu. Sepertinya ada yang mengacak-acak kayu bakarku. Suara itu terdengar dari balik pepohonan. Aku mendekat untuk tahu suara itu berasal dari hewan apa. Ternyata, wah, ada ayam hutan. Bisa dipanggang nih. Aku bangkit mengambil pisau dan segera memburu ayam-ayam itu. Sepertinya Pratiwi akan senang jika aku bakarkan ayam itu untuknya. Aku terus mendekat menghampiri sekumpulan ayam tersebut. Dan anehnya, semakin aku mendekat, ayam-ayam itu semakin menjauh hingga pada sebuah tanah yang lebih lapang, ayam-ayam itu berhenti. Akhirnya, aku dapat ayam itu. Seekor ayam tidak terlalu besar berhasil aku tangkap.
Dengan sigap aku menjinjing ayam itu untuk aku sembelih di dekat tenda. Aku berjalan kembali menuju tenda yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya. Ada sedikit perasaan aneh ketika ayam yang aku bawa tadi perlahan terasa semakin berat, hingga aku tidak bisa lagi membawanya. Kenapa berat sekali ya? Akhirnya, aku tengok pada ayam dalam rangkulanku itu. Wah, aku menjerit ketakutan. Seekor ayam hutan yang aku jinjing tadi berubah menjadi sepotong kepala lengkap dengan rambutnya. Segurat wajah menyeramkan jelas terlihat. Taring tajam mencuat menembus pipi. Mata merah bagai bara serta aroma busuk tak terkira. Sontak kepala itu aku lempar sejauh mungkin, dan anehnya lagi, kepala itu menggelinding kembali ke arahku sebagai bola yang memantul. Makhluk apa itu? Tiwi, tolong! Spontan aku menjerit sambil menyilangkan tangan saat potongan kepala itu melesat seperti ingin mengoyak wajahku dengan taring tajamnya. Tiba-tiba, brak! Sebuah tendangan keras berhasil menghalau makhluk ganjil tersebut terlempar jauh ke dasar jurang. Aku menurunkan tangan, membuka mata perlahan. Seorang perempuan dengan hijab dan jaket berwarna krem berdiri membelakangiku. Tiwi. Aku memanggilnya. Perempuan itu menoleh, mengernyitkan dahi dan mengangkat bahu. Tiwi, hai, namaku Rinjani. Kamu baru saja mengusik salah satu makhluk penghuni gunung ini. Lain kali, hati-hatilah. Ucap perempuan berhijab tadi. Rinjani. Dari pintu tenda terlihat Pratiwi terbangun menyapa seorang yang sedang berdiri bersamaku. Aku masih tertegun dengan dua perempuan hebat di alam liar ini, Rinjani dan Pratiwi. Meski aku tidak begitu kenal, setidaknya reputasi mereka di dunia pendakian telah aku dengar sebelumnya. Dengan kedatangan Rinjani, kini aku dan Pratiwi lebih mantap untuk mencari teman-teman lain yang tersesat. Melihat keakraban Rinjani dan Pratiwi membuatku sedikit tenang berada di belantara lawu ini. Aku telah banyak mendengar tentang pendaki perempuan bernama Rinjani dari mulut mahasiswa yang tergabung dalam Mapala. Aku memutuskan untuk menjauh tanpa ingin mengusik dua orang itu. Berada di dekat api unggun yang hangat membuat rasa ngantukku memuncak. Letihnya perjalanan ini begitu terasa karena mendaki gunung adalah hal baru bagiku. Dan akhirnya aku pun tertidur beberapa menit kemudian. Jagat, bangun. Pindah ke dalam tenda. Biar aku yang berjaga, gantian. Aku membuka mata dan mendapati Pratiwi jongkok di hadapanku. Tangannya masih menarik-narik jaketku agar aku segera bangun. Aku bersandar pada sebatang pohon yang tumbang. Memandang sekitar tenda, lalu menatap heran Pratiwi yang tengah bersiap untuk berjaga. Rinjani di mana? Aku bertanya pada Pratiwi. Pratiwi menatapku heran. Dia mendekat seolah ingin agar aku mengulangi ucapanku. Rinjani. Pratiwi menyebut nama tersebut dengan mimik wajah yang bingung. Kamu menyebut Rinjani baru saja. Dari mana kamu tahu tentang dia? Ini apa-apaan? Bukannya kamu tadi ngobrol sama dia di situ? Apa, Jagat? Kita hanya berdua di tempat ini. Saat aku terbangun, aku melihat kamu itu tertidur dengan menjauh dari api unggun. Apa kamu bermimpi? Sumpah, Wi. Aku benar-benar melihat kamu dan perempuan bernama Rinjani itu. Dia berbicara denganmu. Aku kehabisan kata-kata untuk menjelaskan apa yang aku alami tadi. Aku diam, mencoba mengingat peristiwa yang terjadi sebelum aku tertidur tadi. Kini aku pun mulai ragu. Apakah aku tadi hanya bermimpi bahwa ada perempuan bernama Rinjani datang di kemah kami? Pratiwi yang melihatku seperti orang linglung mencoba menyadarkan aku. Sebuah gelas teh ia sodorkan.
lalu duduk di hadapanku sambil membenahi bara api unggun yang mulai pudar. Pratiwi terdiam. Ia menarik nafas panjang. Rinjani adalah perempuan hebat. Dia pendaki tangguh. Tapi 3 tahun silam, sebuah kebakaran hebat terjadi di hutan ini. Rinjani yang sedang membantu beberapa pendaki yang tersesat, justru terjebak dalam kobaran api. Jasadnya ditemukan dalam sebuah goa kecil di tepi jurang sisi timur gunung ini. Bahkan Rinjani tidak mengenalku. Karena semasa tragedi itu, aku adalah mahasiswi baru yang belum pernah mendaki gunung sama sekali. Pratiwi bercerita panjang lebar, menjelaskan tentang siapa sosok perempuan bernama Rinjani itu. Bulu kuduku meremang saat mendengar Pratiwi berbicara. Ada hal aneh yang aku alami. Belum ada 12 jam aku di sini, tapi sudah mengalami hal ganjil. Aku bangkit dan berjalan beberapa meter ke depan, menghela nafas. Kejadian tadi seperti benar-benar aku alami. Apakah ini yang aku temui baru saja adalah arwah Rinjani? Ataukah hawa dingin pegunungan inilah yang membuatku berhalusinasi? Pratiwi memintaku untuk tidur di dalam tenda, bergantian jaga dengannya, tapi aku menolaknya. Entah kenapa, sejak kejadian itu aku merasa amat cemas. Tiwi, aku menemanimu berjaga saja ya malam ini. Aku memiliki fobia tempat sempit, jadi biarkan aku di sisi api unggun saja ya. Pratiwi menatapku dengan heran. Entahlah, di alam liar ini aku nyaris kehilangan keberanianku. Rasa angkuh yang selama ini aku sandang mendadak luntur begitu saja di hadapan perempuan bernama Pratiwi. Aku hanya menyalakan rokok dan menyeduh kopi, berharap kepanikan tidak terus menyelimutiku. Pratiwi tersenyum redup. Dia mengambil beberapa sosis yang dia siapkan di tas untuk kami berdua makan. Banyak mitos tentang Gunung Lawu. Kita bukan satu-satunya makhluk Tuhan di tempat ini. Istirahatlah. Esok kita lanjutkan pencarian rekan lainnya. Jika boleh tahu, kenapa kamu gemar sekali mendaki gunung ini? Bukankah sebagai perempuan, kamu bisa menemukan hobi lain di luar sana? Aku bertanya pada Pratiwi, mencoba mengakrabkan diri. Pratiwi kembali memandang lekat ke arahku. Dia diam beberapa saat, tatapannya kosong menatap kobaran api unggun di depan kami. Namanya Anggoro. Dia adalah kekasihku. Hubungan kami sudah sangat serius. 2 tahun lalu, kami mendaki bersama. Sayangnya dia tidak pernah kembali lagi. Hilang, menyatu di belantara ini. Aku ingat satu pitanya. Beberapa jam sebelum dia menghilang, agar sudi mengunjunginya lagi di gunung ini untuk mendoakan. Air mata Pratiwi perlahan menetes. Sesegera mungkin perempuan ini menghapusnya. Aku terlihat canggung, tak tahu harus apa. Aku hanya mengusap pundaknya dan mengucapkan bela sungkawa atas hilangnya sang kekasih Pratiwi yang sangat ia cintai. Pagi menjelang, aku membuka mata kala suara merdu burung-burung bernyanyi riang. Pratiwi yang sudah bangun sejak tadi nampak bugar. Wajahnya terlihat bersih seperti habis mandi. Pergilah sana cuci muka. Di balik batu itu ada mata air yang cukup untuk menyegarkan tubuh kamu. Pratiwi memberiku arahan sambil mengemas beberapa barang untuk dimasukkan kembali ke ranselnya. Aku bangkit dan menurut ucapannya, sebuah mata air kecil memancar jernih. Tengah asik aku membersihkan diri, nampak tak jauh dariku sebuah benda berkelip menyilaukan mata. Aku mendekat dan meraih benda itu yang merupakan sebuah kalung dengan bandul berupa inisial. Tiwi, lihat ini. Aku berseru pada Pratiwi memperlihatkan benda yang aku temukan barusan. Pratiwi menerima benda itu dan mengusap beberapa bagian yang tertutup debu dan tanah. Rinjani. Kalung ini berinisial huruf R. Ini adalah Rinjani. Astaga. Apakah ini pesan dari dia untuk kita? Tapi apa?
Pratiwi berbicara sendiri. Kini Pratiwi menghampiriku lagi. Cepat, kembalikan benda ini. Jangan ambil apapun di gunung. Aku merasa bingung. Tak tahu apa yang dipikirkan Pratiwi. Kenapa dia memintaku mengembalikan benda ini pada tempat sebelumnya? Bukankah ini bisa aku gunakan sebagai kenang-kenangan? Tanpa sepengetahuan Pratiwi, aku justru menyimpan rapi kalung itu di dalam saku celana. Meski ada perasaan tak enak, tapi benda itu tetap saja aku simpan. Aku kembali pada Pratiwi dan kami siap untuk menuju titik pencarian rekan kami yang mengalami masalah. Kami berjalan menuruni jalan berbatu menuju pos 2 di Taman Sari Atas. Perjalanan ini terasa begitu sulit meski sebenarnya kami tidak sedang melawan gravitasi bumi. Tapi jalanan yang licin akibat hujan, juga kabut yang tebal di pagi hari yang menyulitkan pandangan. Setelah berjalan sekitar 40 menit, kami tiba di sebuah tanah yang sedikit lapang. Kami sempat berhenti beberapa saat, karena ada 2 jalur yang bercabang. Dewi, lihat. Mungkin mereka telah sampai di sini. Terlihat jejak kaki di sekitar tempat kami berdiri. Jika dilihat dari ukuran, mungkin jejak kaki 4 atau 5 orang pendaki. Pratiwi mengamati jejak itu dengan seksama. Jejak ini ada sekitar 6 jam yang lalu. Beberapa jejak kaki terlihat berjalan acak seperti kebingungan. Dan ranting-ranting patah di sana menandakan bahwa mereka berupaya meninggalkan jejak. Ucap Pratiwi menganalisa keadaan. Pada sisi jalan lainnya, jejak kaki itu terlihat berpencar. Sebagian ke arah timur, sebagian ke arah barat. Pratiwi mengambil kompas untuk menentukan arah. Tapi sepertinya kompas tidak bisa bekerja maksimal akibat gaya magnet beberapa batu besar. Aku berjalan beberapa meter memeriksa tiap jalan tersebut, berharap menemukan petunjuk. Ayo kita ke sana. Aku mengajak Tiwi melihat jejak kaki yang lebih dominan tersebut. Tunggu. Jika orang berada di tengah hutan dalam keadaan tersesat, maka otak mereka akan memberi perintah untuk berjalan seperti jarum jam, yakni memutar ke arah kanan. Padahal belum tentu itu arah yang salah. Ada jurang terjal, juga resiko batu longsor yang hujan deras seperti ini. Mereka yang berjalan ke arah kiri, tak usah kita cemaskan, karena mereka berada di jalur yang tepat. Jika tak ada kendala, mereka yang berjalan ke jalur kiri itu akan sampai di pos 3, di mana Mas Pandu dan kawan-kawannya berada itu. Ayo, kita sisir jalur yang menuju ke arah barat atau ke kanan ini. Dengan sangat mantap, Pratiwi mengucapkan seperti itu. Aku hanya bisa mengangguk. Meski bingung, Pratiwi terlihat mematahkan beberapa ranting kecil, lalu menjepitkannya pada dahan pohon di sisi jalan. Mereka akan melihat jejak ranting yang aku tinggalkan. Jika kita mengalami masalah, maka orang akan mudah menemukan kita. Mari kita ke sana. Lanjut Pratiwi sambil berjalan beberapa meter di atasku. Aku tertegun mendengar ucapan Pratiwi barusan. Masalah? Masalah apa ya? Aku bingung. Aku bertanya pada diriku sendiri. Pratiwi menoleh ke belakang. Dia tersenyum dan memberi semangat agar tidak menyerah. Tolong! Tolong! Jeritan terdengar menggema di pepohonan besar di sisi gunung. Wih, kamu dengar itu? Ada yang minta tolong. Pratiwi berhenti sejenak. Dia menunggu suara itu muncul. Tolong! Jeritan panjang terdengar untuk kedua kalinya. Tiwi, apa yang akan kita lakukan? Mereka butuh pertolongan. Jalan terus. Jangan terkecoh, tetap perhatikan langkahmu. Ucap Pratiwi seraya tetap berlalu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di sebuah cekungan batu. Pratiwi nampak duduk dan meminum bekal air yang ada pada ranselnya. Jangan terkecoh pada apapun. Misi kita adalah mencari rekan kita yang tersesat. Suara minta tolong atau rintihan kadang memang terdengar di hutan ini. Abaikan saja jika kita benar-benar yakin sumber suaranya. Kami berjalan nyaris 3 jam tanpa menemukan petunjuk apapun.
terkait keberadaan teman kami lainnya. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Kami memutuskan untuk berhenti. Kabut tebal di ujung sana bisa amat menyesatkan. Pratiwi meletakkan beberapa barang ke tanah. Dia amati tempat kami berhenti untuk meyakinkan kami akan aman. Pratiwi mendekat pada sebuah akar kayu raksasa yang berongga. Kita bermalam di sini. Cekungan ini akan menghambat halimun pada malam hari. Jadi tubuh kita tetap aman. Udara yang dingin bisa sangat berbahaya bagi pernafasan. Kami tidak mendirikan tenda karena rongga akar kayu yang menjorok ke tanah ini cukup untuk kami berdua beristirahat nantinya. Hal itu cukup beralasan karena jika terjadi longsor, maka pohon ini akan menghambat benturan benda dari atas, seperti batu kecil atau tanah. Pohon ini terlihat besar. Hal itu menandakan bahwa pohon ini telah berdiri lama, mungkin puluhan tahun, dan telah menghadapi banyak gemburan dari sisi atas bukit. Malam beranjak di Gunung Lawu. Kami menyalakan api unggun agar tubuh kami tetap hangat. Menjelang pukul 7 malam hari, hawa dingin tiba-tiba muncul beberapa menit, memberi kesan yang sangat mistis buatku. Aku duduk dengan keadaan cemas, meski rasanya lelah sekali. Tempat ini gelap gulita tanpa sinar rembulan seperti malam sebelumnya. Di keheningan malam, tiba-tiba terdengar olehku suara gamelan berkumandang, juga nyanyian sinden dengan suara melengking. Tiwi, kamu dengar itu? Shh, kamu lihat di ujung sana. Ada benda hitam. Itu adalah arca. Di sekitar arca tersebut banyak sekali sesajen. Ucap Pratiwi sambil menunjuk sesuatu titik yang berjarak sekitar 30 meter dari kami. Di situ, aku mencium bau. Penciumanku menangkap aroma harum yang sangat luar biasa. Pratiwi duduk bersemedi, matanya terpejam. Beberapa kali ia membaca doa. Kantil putih, kantil kuning. Ojo ganggu datang siro. Siro namung mampir, boton gawe perkara. Setelah Pratiwi mengucapkan kalimat itu, entah kenapa tiba-tiba suara yang tadi terdengar nyaring disertai aroma bunga yang begitu menyengat. Itu semua hilang. Hilang berganti kabut pekat yang berlahan menghilang. Jangan ambil apapun di gunung, sebab ada alasannya benda tersebut berada di sana. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ada rasa was-was dalam diriku, seolah diawasi dari kejauhan oleh mereka penghuni gunung ini. Pratiwi menangkap keresahanku. Beberapa kali dia bertanya tentang apa penyebab kerisauanku. Aku terus bergelit dan menganggap semua ini baik-baik saja. Rembulan perak bersinar terang di atas pucuk cemara. Rindang pepohonan dan semak bunga kantil kembali tercium. Aroma yang tak wajar yang mengusik ketenangan jiwa. Aku pernah dengar mitos bahwa jika seorang pendaki mencium aroma bunga kantil, niscaya dia tidak akan pernah kembali lagi. Cemas tidak dapat kupungkiri. Kecemasan itu meraja hingga terbawa ke alam mimpi. Di mana aku? Di mana aku? Aku sadar, aku berada di alam mimpi. Aku melihat diriku sendiri tengah tertidur, dan melihat Pratiwi tengah duduk di sisi api unggun. Tetapi diriku yang lain terus berjalan menjauh dari tempat itu, seperti terserap oleh kekuatan lain. Tidak, ini hanya mimpi. Aku harus bangun dan pulang ke rumah. Kakiku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan setapak basah dan penuh duri. Langkahku berhenti pada sebuah perkampungan kuno dengan lampu dari obor di setiap halamannya. Aku merasakan ngeri. Ini alam berbeda, atau rohku sedang dipermainkan makhluk tak kasat mata. Aku harus kembali. Aku harus kembali. Kaki ini terus berjalan. Perasaan takut itu tak mampu mengusir rasa penasaran tentang alam lain yang sedang aku jamak. Kumpulan rumah-rumah dari kayu dan bambu berjajar rapi. Aku terus menyusuri rumah demi rumah yang aku singgahi, berharap ada seorang yang bisa aku tanya tentang apa yang aku alami.
Tepat di tengah kampung, aku melihat sekumpulan bocah sedang bermain riang di tengah halaman sebuah rumah yang terlihat megah dari rumah lain. Hanya anak-anak, tak ada orang dewasa sejauh ini. Aku mengintip dari balik sebuah dahan besar. Sekumpulan anak yang asik bermain dan bersenandung riang. Sluku-sluku bato ela elo, Sri Rama manyang Solo, leole payang muda, mak cendit lolo loba, uang mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip gula duit. Bulu kuduku meremang. Bocah-bocah itu terus bernyanyi. Salah satu dari mereka mengetahui keberadaanku, lalu mengajak aku menari bersama mereka. Aku menolak, tapi justru puluhan anak-anak lain menarikku, hingga aku tak bisa lagi menolaknya. Sekali lagi mereka bersenandung, aku dibiarkan duduk di tengah tempat mereka. Suara riang anak-anak itu justru membuat rasa takutku bertambah. Wajah-wajah lucu itu perlahan berubah menjadi pucat. Mata mereka terlihat membesar 2 kali lipat ukuran semula, dengan bola mata berwarna merah. Jari-jari mereka tumbuh kuku hitam dan panjang, seperti siap mengoyak tubuhku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di saat rasa takut memuncak, tiba-tiba dalam rumah kuno itu muncul seorang perempuan dengan dandanan ala keraton. Rambutnya terurai hingga ujung rambut nyaris menyentuh tanah. Meski wajahnya cantik, tapi aura mistis sangat kuat menyelimuti makhluk tersebut. Dalam satu jentikan jari, bocah-bocah yang tadi mengelilingiku langsung membubarkan diri. Perempuan itu mendekatiku dengan sorot mata redup. Semakin ia berjalan dekat, semakin kuat pula aroma kembang kantil tercium olehku. Wilujeng rawuh kisana. Nami kula Dewi Kantil Kuning. Diutus kalian Kanjeng Ratu Mayang Purbaningrum kangge jemput panjenengan dadosaken abdi kraton. Perempuan itu berucap lembut. Bahasa Jawa halus terucap lirih dari bibirnya, meski matanya tak lepas menatapku. Tubuhku terasa beku, kakiku tidak mampu bergerak. Entah kenapa, tiba-tiba tubuhku ambruk dan hanya bertumpu pada 2 lututku. Masih belum selesai sampai di situ, dari arah yang lain, muncul suara gerap kaki kuda dan lonceng yang semakin lama semakin terdengar dekat. Aku menoleh. Saat suara derap kuda itu berhenti, 4 orang pria dengan baju kuno ala Mataram turun dan berdiri di sekitarku. Ayo, bocah iki gowo ning alun-alun kraton. Gulune dibacok kanggo persembahan. Tanganku tiba-tiba ditarik paksa, lalu ikatkan tubuhku pada satu pelana kuda. Setelah tubuhku berada di atas kuda, kuda-kuda itu lalu melesat cepat. Pasukan berkuda itu membawaku di sebuah alun-alun dalam keadaan pekat dan hanya diterangi ratusan obor. Bisa aku lihat bahwa alun-alun itu dipenuhi banyak orang. Mereka bersorak girang saat tubuhku dipaksa turun dan diarak menuju pusat alun-alun. Tanpa menunggu lama, 2 orang berpakaian hitam memaksa aku bersimpuh dengan kepala tertunduk. Sementara kedua tanganku diikat di belakang. Di antara mereka, ada seorang perempuan dengan pakaian semacam kebaya dan kemben berwarna marun, bermahkota emas serta duduk di sebuah kursi berwarna putih bersih. Dia dijuluki Kanjeng Ratu Mayang Purbaningrum. Berjalan ke arahku. Selendangnya yang indah nampak terseret di belakang langkahnya. Minta ampunlah kepadaku, maka aku bebaskan jiwamu. Ucapnya dingin. Keringat dingin mengucur deras di wajahku. Tubuhku gemetar merasakan takut. Tapi ucapannya barusan justru membuatku ingin melawan. Aku tak tunduk pada makhluk. Aku tahu aku berbuat kesalahan. Tapi haram bagiku untuk meminta ampun pada sesama makhluk. Ucapku geram.
Beberapa pengawal nampak marah mendengar ucapanku. Diangkatlah sebilah golok besar dan siap ditebaskan ke leherku. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Dirajaya Diningrat, lebur dinding pangsa stuti. Al-Fatihah. Seketika terdengar gemuruh hebat. Tubuhku terpental, seperti terserap menjadi serpihan kertas yang membumbung tinggi ke udara. Jagat, bangun. Sayup-sayup terdengar suara seorang perempuan meratap. Aku membuka mata dan aku mendapati Pratiwi duduk jongkok di hadapanku. Aku di mana? Tanyaku kaget. Rasanya dadaku begitu sesak dan tulangku terasa remuk. Kamu tergelincir di jurang. Untung tidak terlalu dalam. Syukurlah, kamu sudah siuman. Aku sembrono. Aku memakan sesajen di dekat tenda tempat kita berhenti sebelumnya. Dan aku mengambil kalung milik Rinjani. Aku duduk bersandar. Tubuhku masih sulit aku gerakan. Aku coba mengingat apa yang aku lakukan sebelum seperti ini. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah sadar. Mari, aku papa kamu menuju tenda. Pratiwi berusaha mengangkat tubuhku dan memapahnya menuju tenda tempat kami beristirahat. Tubuhku tergolek lemah. Beberapa bagian tubuhku memar akibat terperosok ke jurang. Aku masih mengingat mimpi itu terasa sangat nyata. Kedatanganku ke gunung ini telah membawaku pada pengalaman yang tak terduga. Pratiwi duduk di sampingku. Beberapa kali ia terlihat membubuhkan kencur yang sudah ditumpuk. Ada rasa bersalah dalam diriku yang baru saja aku sadari. Dia yang selalu menjadi musuhku, kini adalah yang merawatku. Mungkin aku berhutang budi padanya. Wi, maafkan aku ya. Seharusnya kita udah berada di puncak bersama Mas Pandu. Jika saja aku tidak menghambat perjalananmu. Pratiwi menghentikan tangannya yang tengah mengusap memar pada lenganku. Dia diam dan memandang wajahku dengan redup. Puncak Lawu ini hanyalah hamparan lapang di mana kita bisa melihat betapa kecilnya sesuatu di bawah sana. Berada di puncak sangatlah penting, tetapi lebih penting lagi tetap pulang dengan kondisi selamat bersama tim. Aku minta maaf juga untuk sebuah kesalahan di masa lalu. Ketika aku mengolok-olokmu di pentas musik, sebenarnya... Apa? Katakan. Aku menyukaimu. Entah kenapa, aku tiba-tiba saja merasa konyol setelah berucap demikian. Pratiwi menarik tangannya dari lenganku, wajahnya memerah. Seumur hidup aku hanya mengenal pria 2 kali. Dan kamu adalah yang ketiga. Sangat sulit bagiku untuk memaafkan kamu saat itu. Tak ada jalan lain agar kita bisa berdamai, melainkan pada kesempatan seperti ini. Aku bukan perempuan yang mudah jatuh hati, tapi juga bukan perempuan yang bisa menahan diri untuk membohongi perasaan bahwa aku telah jatuh hati pada pria angkuh sepertimu. Sejak pentas itu, kamu telah membuat air mataku tertumpah sia-sia. Maka kamulah yang harus menghapusnya. Pratiwi memalingkan wajah. Wajahnya murung. Hembusan angin pagi itu membuat rambut Pratiwi berkibar. Sesaat ia merasa canggung. Jadi kita sudahi perseteruan ini. Pratiwi hanya mengangguk. Dia melempar senyum tipis ke arahku, lalu berakhir dengan sebuah cubitan di lenganku. Pratiwi masih mengelum senyum. Perempuan tangguh ini sekali lagi memandangku dengan wajah memerah. Kita sudahi pembicaraan soal perasaan. Saat ini kita fokus untuk mencari teman yang tersesat, atau bahkan kita sendiri yang telah tersesat. Aku memutuskan untuk meletakkan benda milik Rinjani yang aku temukan sebelumnya. Sebaiknya memang benda itu berada di tempat ini, sebagai saksi bahwa ada perempuan hebat yang mengorbankan nyawa demi menyelamatkan pendaki lain. Aku kira mendaki itu mudah,
Ternyata ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Perjalananku seharusnya memakan waktu maksimal itu 6 jam waktu normal hingga pos 3. Tapi nyatanya, aku malah menghabiskan waktu nyaris 3 hari hanya untuk sampai di Taman Sari Atas. Aku beruntung karena ada Pratiwi yang menemaniku. Ia pandai meramu obat, memilah mana tumbuhan yang baik karena sebagian tumbuhan itu memiliki getah yang bisa menimbulkan gatal atau bahkan beracun. Kami sudah kehabisan bekal sehari lalu, tapi ternyata Pratiwi dengan cerdas mampu mencari dan mengolah umbi-umbian serta beberapa buah-buahan untuk kami makan. Kemampuan bertahan hidup di alam bebas tak lagi diragukan. Ternyata aku salah selama ini. Dia yang aku anggap sebagai mahasiswi tak berprestasi, hura-hura, dan tidak memiliki masa depan, ternyata adalah pendaki handal. Pratiwi tak hanya mendaki gunung untuk sebuah kesenangan, tetapi ia bekerja untuk sebuah lembaga konservasi alam dengan penghasilan lumayan. Aku masih duduk bersandar pada dahan, sementara Pratiwi sedari tadi sibuk mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, sisa dari pendaki yang singgah. Beberapa botol plastik, bungkus mie instan, bahkan kondom bekas ditemukan. Tanpa lelah ia punguti itu semua satu persatu, dikumpulkan dan dibakar. Baginya, sampah adalah sebuah ancaman. Seperti diketahui bahwa sampah plastik bisa bertahan hingga ratusan tahun. Apabila menumpuk dan terserap ke dalam tanah pegunungan akan mengakibatkan longsor. Gunung Lawu adalah sebuah gunung vulkanik yang terletak di 2 provinsi. Gunung ini juga berfungsi sebagai rumah bagi ratusan satwa liar. Aneka macam flora serta menyimpan jejak peradaban dari kerajaan masa lampau. Kami pun melanjutkan perjalanan menyusuri sebuah tebing terjal berbatu. Dari tebing ini, kami bisa memandang luas ke arah sisi barat gunung. Pemandangan begitu indah meski masih jauh dari puncak Lawu. Pratiwi memandang lembah dan perbukitan kecil di bawah sana, berharap menemukan jejak dari pendaki yang tersesat. Tolong! Tolong! Suara orang minta tolong terdengar memantul di antara bebatuan. Pratiwi memfokuskan pandangan pada satu titik di mana asap terlihat mengepul. Dia menganalisa jarak antara kami dengan mereka, sekitar 1 kilometer perjalanan. Tempat itu lebih landai, namun sepertinya mereka terperangkap pada sisi jurang. Jagat, ayo lekas menuju ke tempat itu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kita cari. Hei, tetaplah di sana. Pratiwi menyalakan api kecil, lalu mengibaskan asapnya sebagai isyarat bahwa kami akan memberi bantuan. Tetaplah di sana. Jagat, lihatlah bukit kecil dengan ujung bebatuan menghadap timur. Fokuskan pandanganmu ke sana sebagai penanda agar kita tidak melenceng jauh. Tolong! Tolong! Jeritan minta tolong itu terdengar untuk kesekian kalinya. Aku dan Pratiwi memacu langkah agar segera sampai. Mungkin saja mereka adalah rekan-rekan yang kami cari, atau bahkan pendaki lain yang terjebak dalam masalah di gunung. Dengan berbekal tongkat dari ranting pohon, Pratiwi berjalan di depanku. Sesekali ia menengok ke tebing di ujung jurang sana, agar tetap tidak meleset dari arah yang dituju. Tolong! Suara itu terus saja terdengar. Gaungnya terasa lebih panjang. Bersamaan dengan itu, Pratiwi tiba-tiba berhenti. Matanya melirik padaku sementara bibirnya terkatup. Tiwi, ada apa? Tiba-tiba, brak, Pratiwi terjatuh. Dia tidak mengaduh meski terlihat jatuh dengan posisi kepala membentur batang kayu roboh yang ada di belakangnya. Tiwi. Aku mencoba membantu Pratiwi berdiri, tapi tubuh Pratiwi terasa berat sekali. Matanya menatap tajam, seolah ada yang ingin ia sampaikan. Ia tetap diam, sementara keringat dingin menetes deras. Aku masih berusaha memapah Pratiwi hingga beberapa kali,
namun juga tetap gagal. Aku menjauh berlahan, sesuatu terjadi padanya. Tapi apa? Aku mendekat, mencoba sekali lagi untuk membantu Pratiwi agar bisa berdiri. Bismillah, serentak aku mencoba mengangkat tubuh Pratiwi. Ya, Jagat, aku takut Jagat. Ucap Pratiwi terbata-bata. Ia menatap sekeliling hutan tempat kami berada. Aneh, padahal dia lebih mengenal tempat ini dibandingkan aku. Pratiwi perlahan mulai bicara. Setelah beberapa menit mulutnya bungkam. Tadi, di balik pohon itu, aku melihat perempuan berbaju serba hitam dengan rambut gimbal dan mata merah melompat ke arahku. Sepertinya minta digendong. Makhluk menyeramkan itu berbisik agar kita tidak melanjutkan perjalanan ke sana. Tapi setelah kamu mengucap bismillah, tubuh makhluk itu tiba-tiba lenyap tak berbekas. Aku takut, Jagat. Pratiwi menangis terseduh memeluk ransel kecilnya. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Aku merasa sesuatu mengawasiku dari kejauhan. Aku yang tidak begitu tahu paham tentang tempat ini seolah sedang dipermainkan oleh makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Kami masih menghentikan perjalanan, menunggu Pratiwi benar-benar tenang. Apa yang dialami Pratiwi, yakni merasa tubuh atau ranselnya terasa berat, terkadang juga dialami oleh banyak pendaki. Aku membiarkan Pratiwi duduk sendiri, sementara pandanganku tertuju pada arah suara orang yang minta tolong tadi. Jeritan minta tolong itu terdengar lagi. Kali ini suaranya makin jelas, seolah hanya berjarak tidak lebih dari 100 meter dari kami. Aku dan Pratiwi saling pandang. Suara yang terdengar meratap pilu itu berhasil mengusik kami. Apa kita akan ke sana lagi? Itu jalur yang salah. Bisa saja kita justru yang akan hilang di gunung ini. Pratiwi mulai ragu. Aku hanya mengangguk, menarik nafas dalam-dalam. Kita akan tetap ke sana beberapa saat lagi. Pulihkan dulu dirimu. Hampir 1 jam lamanya kami beristirahat. Pratiwi memberi isyarat bahwa ia sudah pulih. Kami memutuskan untuk berjalan mencari sumber suara minta tolong tadi. Berjalan dengan posisi sedikit menurun, membuat kami harus pandai menjaga keseimbangan tubuh. Apalagi di sisi kiri adalah jurang. Seekor burung gagak terbang di antara pohon cemara, lalu hinggap di ranting kecil di hadapan kami. Awalnya aku dan Pratiwi tidak begitu menghiraukan. Namun ketika kami berjalan pada jalur yang keliru, burung gagak tersebut justru mengeluarkan suara yang sangat berisik. Lihat, gagak itu seolah meminta kita mengikuti arahnya. Naluriku mengatakan bahwa burung ini akan membawa kita pada suatu tempat. Ikuti saja. Pratiwi hanya menurut dengan mengangguk. Jika sebelumnya ia berjalan di sisi depan, maka kali ini Pratiwi berjalan tepat di sisiku. Kami terus berjalan mengikuti arah kemana gagak itu hinggap. Hingga hampir sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya burung gagak itu terbang tinggi dan tidak lagi kembali. Ada apa dengan tempat ini? Mengapa gagak itu membawa kita kemari? Aku berjalan beberapa meter, mencoba mencari jalan selanjutnya. Hari masih siang, namun mendung yang pekat membuat jarak pandang kami terbatas. Jagat, lihat di sana. Seru Pratiwi sambil menarik lengan jaket milikku. Pandanganku mengikuti arah telunjuk jari Pratiwi. Pada ujung jalur dengan kepulan asap tipis membumbung. Merasa menemukan apa yang kami cari. Aku dan Pratiwi makin mempercepat langkah. Benar saja, dari atas tebing tempat kami berdiri, kami melihat ada 2 tenda di bawah sana. Itu mereka. Ayo, kita ke sana. Kami berjalan berlahan mengamati 2 tenda kosong di hadapan kami. Beberapa kayu bakar pada api unggun tampak berantakan. Kondisi tenda juga nyaris roboh. Ditambah lagi, beberapa dahan terlihat condong ke suatu arah. Sepertinya telah terjadi badai di tempat ini. Terlihat ada genangan air berada di dalam matras tenda.
tenda ini, sepertinya mereka terdiri dari 5 orang. Tenda yang satu ada lampunya, sedangkan tenda lainnya tanpa penerangan. Bisa jadi penghuni tenda yang tanpa penerangan itu pergi sebelum terjadi badai. Hal itu terlihat dari tak adanya barang tertinggal di dalam. Bara api ini masih menyala. Itu berarti tadi malam mereka ada di sini. Bahkan selimut dan matras belum terpakai. Apa mereka dari rombongan kita? Pratiwi mengangguk. Ia menunjukkan sebuah wadah air minum dengan stiker logo Mapala kampus kami. Iya, mereka teman kita. Hanya saja aku tidak begitu kenal, karena mereka juga pemula. Kami terus menyisir tempat itu sejauh radius kurang lebih 200 meter. Itu jarak yang cukup ideal jika seseorang berpergian meninggalkan tenda dengan maksud untuk bermalam di tempat ini. Semua sisi telah kami periksa, tapi tidak ada tanda-tanda menemukan rekan kami yang hilang. Gemericik air terdengar berada tak jauh dari tempat kami berdiri, menjadi satu-satunya tempat yang belum kami periksa. Kami berjalan mengikuti gemericik air, hingga pada suatu tempat di mana air itu berkumpul, seperti sebuah telaga kecil berbatu. Lihat ini, aku menemukan handicap di balik batu itu. Aku mengambil sebuah handicap yang terjatuh di antara celah batu. Sementara Pratiwi berjalan mengitari semak belukar di pinggir telaga. Tiba-tiba, Pratiwi berteriak histeris ketika ia menemukan sesuatu. Aku segera berlari ke arahnya, berharap bukan sesuatu yang buruk. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Spontan mulutku berteriak. Pemandangan teramat buruk kami saksikan. Sepasang kaki telanjang terlihat menyembul di antara rerumputan. Dengan perasaan amat takut, kami memeriksa kaki tersebut yang sebenarnya merupakan sepasang kaki 2 rekan kami yang hilang, yakni Catur dan Ana. Tubuh mereka telanjang bulat, kaku tak bernyawa, serta mata terbelalak. Pratiwi berjalan menjauh, ia hampir muntah. Aku yang sedari tadi memegang handycam yang kami temukan, mencoba menyalakan, agar bisa tahu apa yang terjadi. Apakah mungkin suara minta tolong tadi berasal dari mereka? Atau justru merupakan suara dari alam lain, agar kami bisa sampai kemari? Aku berucap dalam hati. Handycam berhasil menyala. Dalam tampilan layarnya, terdapat beberapa orang. Sebut saja Catur, Ana, Eva, Dimas, dan Bahtiar. Mereka adalah pendaki pemula. Di beberapa bagian video itu, terlihat terjadi cekcok hingga mengakibatkan Eva, Dimas, dan Bahtiar pergi mencari jalur lain. Sedangkan Ana dan Catur memilih untuk berkemah. Pada bagian akhir video, terlihat salah satu seorang di antaranya mencoba merekam adegan bercinta antara Catur dan Ana. Tapi adegan seks itu berhenti ketika saat Ana berteriak histeris. Pada detik-detik terakhir, fokus kamera blur lalu padam. Jejak waktu pada rekaman terakhir menunjukkan pukul 8 malam. Lokasi telaga yang sedikit terbuka memungkinkan mereka memperoleh sinar rembulan yang cukup untuk lebih leluasa tanpa penerangan lain. Kematian mereka secara medis bisa jadi akibat hipotermia. Tapi bagiku, ini adalah akibat ulah mereka sendiri yang sembrono di gunung ini. Kini aku tahu apa yang harus kita lakukan pada 2 mayat rekan kita. Sebaiknya menunggu kita keluar dari tempat ini untuk meminta pertimbangan rekan pendaki senior. Malam itu kami kembali ke tenda yang ditinggalkan oleh Ana dan Catur. Kami telah letih seolah perjalanan memutari gunung-gunung ini. Masih ada 3 rekan kami pendaki pemula lain yang belum jelas nasibnya. Bahkan kami sendiri pun masih berusaha untuk mencari jalur agar bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Kami berencana menginap di tenda bekas peninggalan Catur dan Ana, karena hari telah gelap dan cuaca begitu mendung.
Pratiwi segera berbaring dan meringkuk di dalam tenda. Terlihat ia begitu lelah, hingga dalam hitungan detik ia telah tidur. Buliran air menetes pelan, menitik pada wajah ayu Pratiwi yang tertidur tak jauh dariku. Dengan sebuah handuk aku mendekat, bermaksud menyeka buliran air yang turun akibat embun di luar tadi. Pelan dan perlahan, aku mengamati wajah ayu perempuan pemberani ini. Dia begitu cantik. Dia bukan perempuan manja yang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, seperti perempuan lain seusianya. Jagat, Gumamnya lirih. Ia terbangun dan memegang jemariku yang tengah menyeka wajahnya. Aku segera menarik lenganku. Sungguh malu tidak terduga. Mungkin saat ini dia mengira aku mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maaf, Vi. tidak. Justru aku yang berterima kasih. Ucap Pratiwi sembari jemarinya menahan tanganku agar tidak lepas dari pipinya. Lanjutkan istirahatmu, biar aku yang berjaga. Aku sambil menempatkan sebuah kantong tidur untuk menyelimutinya. Lalu aku bangkit mencari beberapa ranting kering untuk membuat api unggun. Udara malam itu begitu dingin. Terlebih posisi kami yang berada di sisi sebuah tebing membuat hembusan angin terasa begitu kuat. Tiba-tiba, srek, 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 terdengar gerap langkah kaki berjalan cepat. Sempat aku lihat seseorang berlalu menerobos semak belukar di ujung sana. Dari pakaiannya sepertinya ia juga seorang pendaki. Woi, tunggu! Aku berteriak. Orang itu menoleh, namun tetap berjalan menjauh, membuatku bergerak cepat mencoba mencari keberadaannya. Astaga, kabut ini begitu tebal. Pandanganku terganggu. Aku bergumam ketika berusaha menembus kabut tebal di hadapanku. Aku terus berjalan, bahkan mungkin sepertinya aku telah berjalan jauh dari tenda tempat Pratiwi berada. Tiba-tiba, suara dentuman terdengar membahana. Aku memutuskan untuk berhenti mencari orang tadi. Jagat, tolong! Suara jeritan terdengar memecah hening malam. Itu suara Pratiwi. Aku segera berlari menuju arah suara itu. Perasaan begitu cemas dan was-was jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dari kejauhan terlihat kobaran api, membuat kecurigaanku semakin membesar. Pratiwi! Pratiwi! Takut dan kalut menjadi satu saat melihat kobaran api itu berasal dari tenda tempat Pratiwi tidur tadi. Api tersebut bertambah besar. Asapnya membumbung tinggi hingga meskipun dalam keadaan gelap, aku masih bisa melihat dengan jelas. Aku seketika berteriak. Sebuah tangan memegang bahuku dari belakang. Jagat, Rupanya, Pratiwi yang menyentuh bahuku barusan. Wajahnya terlihat kusam dengan bekas asap atau abu mengotori jaketnya. Jagat, aku takut seseorang membakar tenda ini. Pratiwi menangis sesegukan. Dia memeluk erat tubuhku. Nafasnya masih tersengal. Aku melepaskan pelukan Pratiwi saat ia mulai tenang. Aku dan Pratiwi duduk pada sebuah lempeng batu, mengamati sedikit demi sedikit tenda yang kami tempati menjadi abu. Kami tetap berusaha menjaga adab, meski tak seorang pun mengetahui keberadaan kami. Sebab kami begitu khawatir jika sesuatu yang lebih buruk terjadi kepada kami. Ayo kita lanjutkan. Sebaiknya kita berjalan lewat jalan itu. Sore tadi, jalan itu terlihat lebih aman dari jalur yang satunya. Ketika kami mulai cukup tenaga untuk melanjutkan perjalanan, Pratiwi mengangguk. Dia tetap berjalan di sisiku. Sebagaimanapun tangguhnya di alam liar, dia tetap perempuan yang terkadang butuh sandaran. Tolong! Tolong! Baru saja beberapa langkah kami beranjak, jeritan misterius kembali terdengar. Aku dan Pratiwi saling pandang, tapi kali ini kami mengabaikan jeritan itu. Tak lama berselang muncul suara aneh lainnya, seperti sekumpulan anak kecil sedang bermain, atau suara perempuan dewasa sedang bersenandung.
Terdengar burung gagak begitu berisik mengadang perjalanan kami. Seekor gagak dengan ukuran sedang berhenti tepat di tengah jalan. Gagak itulah yang menunjukkan kami pada tempat ini hingga kami menemukan mayat 2 rekan kami. Aku mulai khawatir bertemu makhluk bersayap ini. Ada perasaan tak nyaman kembali muncul di benakku. Pada mitos lainnya, ada pula burung jalak yang suka menampakkan diri pada pendaki yang tersesat. Burung jalak tersebut muncul seolah membimbing untuk tiba di puncak dengan selamat. Makhluk tersebut menurut mitos disebut Kiai Jalak. Dahulu merupakan pengikut setia Prabu Brawijaya V, Muspro. Meninggal dengan cara menghilang dan menjadi abadi di Gunung Lawu. Gagak itu kembali berisik. Dia bertengger pada dahan di sebuah jurang. Aku dan Pratiwi saling pandang, berharap menemukan sesuatu yang ditujukan gagak tersebut. Suara gagak itu terdengar lebih panjang. Pratiwi menjerit. Dia merasakan menginjak sesuatu yang lunak seperti perut manusia. Pratiwi terjatuh dan mengengsot mundur. Di hadapannya terbujur mayat pendaki tak dikenal. Beberapa bagian tubuhnya terlihat terjebak lumpur. Namun anehnya, mata mayat itu terbelalak lebar ke arah sesuatu. Sepertinya dia mati ketakutan. Di tengah kepanikan, terdengar kembali gerap langkah kaki seperti menerobos semak belukar. Serak, serak, serak. Kami tidak tahu itu orang atau makhluk penghuni gunung. Dia berlari begitu cepat menjauh dari kami. Cepat, ayo ikuti dia. Aku seraya menarik tangan Pratiwi untuk mengikuti suara tadi. Kami berlari sekuat mungkin mengikuti langkah orang yang berpakaian seperti pendaki itu. Tapi beberapa kali kami berteriak, orang itu hanya diam. Justru ia semakin mempercepat langkahnya. Rasanya aneh. Sudah hampir 3 orang kami temui di hutan ini. Namun sepertinya mereka menghilang begitu cepat. Atau mungkin kami yang terlalu lambat. Ada apa dengan orang-orang itu? Entah sudah berapa jauh perjalanan kami dari titik sebelumnya. Malam kian larut dan dinginnya makin terasa. Pratiwi memperlambat langkahnya. Ia menengok kiri dan kanan seperti mencari tempat berlindung. Bibir perempuan berwajah ayu ini terkatup. Tangannya disilangkan di antara dada menahan dingin yang teramat sangat. Pada ketinggian ini, kami nyaris tidak membawa perbekalan sama sekali. Tas ransel besar yang sebelumnya aku bawa sudah ikut terbakar bersama tenda di bawah sana. Kini hanya tersisa ransel kecil milik Pratiwi, berisi panci ukuran kecil, botol logam berisi minyak jelantah, lampu senter otomatis, serta 2 lembar kaos miliknya. Dengan beban yang berkurang, kami bisa lebih leluasa untuk bergeraklah, meskipun jalanan terlihat terjal menanjak. Di sebuah tikungan jalan, tubuhku menabrak seseorang. Brak! Pratiwi merincut mundur. Aku kaget. Bahkan seketika itu, orang yang bertabrakan denganku segera bangkit mencengkram seperti hendak mencekik. Aku panik dan coba berontak, sementara Pratiwi bersembunyi di balik punggungku. Hening kami saling pandang. Seseorang yang mencengkram melepaskan pegangannya dan menatap tajam ke arahku. Jagat, Kak Pratiwi. Aku dan Pratiwi memandang 2 orang tersebut, mengamati dengan seksama di tengah gulitanan pekat ini. Eva, Dimas, benarkah? Apa aku salah lihat? Entahlah, ini sangat aneh. Namun kami senang akhirnya bertemu rekan kami, pendaki pemula lainnya. Merekalah alasanku dan Pratiwi rela menyusul ke tempat terasing seperti ini. Kami melepas rindu, sekian hari terpisah dan saling mengkhawatirkan satu sama lain. Hingga beberapa menit kemudian, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Bahtiar hilang, kami kehilangan jejaknya. Ujar Eva tertunduk. Sudahlah, untuk sementara, kita fokuskan mencari jalan keluar dulu. Jika aku tak salah, kita akan tiba di suatu tempat di mana menjadi pos pendaki lain.
Kami berjalan sekian menit lamanya menyusuri semak belukar hingga tiba di sebuah padang savana yang cukup luas. Di tempat terbuka akan lebih mudah bagi pendaki lain melihat keberadaan kami. Kami beristirahat dengan berbagi tempat untuk 4 orang. Rasa letih kian tak terkira. Hanya berada di satu tenda yang sama, kami lepaskan lelah selama perjalanan. Kami berempat tertidur pulas beberapa jam hingga sesuatu yang gaduh terdengar di luar tenda. Dimas terlihat berinteraksi dengan seseorang. Aku yang sedari tadi mengamati dari kejauhan mendekati Dimas. Tumbas nopo, Den? Ucap perempuan yang tengah sibuk membungkus sesuatu. Sepertinya dia sedang berjualan. Den atau Aden adalah sapaan seseorang yang bermaksud memberi penghormatan kepada lawan bicara. Tumbas sate 3 malih dibungkus ke, Bu. Jawab Dimas seraya memberikan selembar uang pada perempuan itu. Aku masih berdiri mematung. Padang savana tempat kami beristirahat menjadi begitu ramai para pedagang. Terlihat beberapa orang hilir mudik menawarkan dagangannya. Juga beberapa orang terlihat sibuk berbelanja di pasar dadakan itu. Aku memperhatikan Dimas. Ia sedang lahap menyantap sate, lalu menyodorkan 3 bungkus padaku, agar aku bawa ke tenda untuk kami makan. Tiwi, Eva, ayo bangun. Kita makan-makan dulu. Aku membangunkan 2 temanku yang masih pulas tertidur. Pratiwi membuka mata. Ia menatapku. Makan? Tiwi bertanya. Ia terlihat mengernyitkan dahi ketika melihat apa yang aku bawa. Bukan sate, melainkan 3 ekor kodok hidup berukuran lumayan besar. Hah? Kok bisa? Aku terkejut. Sontak aku melemparkan kodok-kodok itu keluar tenda. Aku mengucek-ucek mata berharap aku tidak salah lihat. Tapi tadi beneran sate. Dimas membelikan untuk kita. Aku menengok keluar tenda, mencari keberadaan Dimas dan penjual tadi, agar Tiwi percaya dengan ucapanku. Dimas! 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 Aku berlari keluar. Dimas yang aku lihat sedang bercengkrama dengan penjual sudah tidak ada. Keadaan di luar tenda sepi, bahkan kerumunan orang yang sedang jual beli turut lenyap bersamaan dengan raibnya Dimas. Kembali, kita sedang di pasar Dieng. Cepat kembali ke tenda. Ujar Pratiwi menarikku untuk kembali ke dalam tenda. Tapi Wi, aku beneran melihat pasar di luar tenda. Jagat, itu pasar makhluk halus. Cepetan kembali ke tenda. Aku berdiri melongo. Seketika tubuhku terasa lunglai. Keringat dingin mengucur di keningku. Aku baru ingat bahwa jika berada di pasar di antara lembah Dieng, maka bisa dipastikan itu adalah pasar makhluk halus. Aku memandang ke segala penjuru. Sayup-sayup terdengar suara gamelan dan sinden bernyanyi. Juga sorak-sorai penonton yang riuh bertepuk tangan. Hatiku bergetar. Nyali menciut seketika. Suara-suara tanpa wujud itu semakin menggema. Jagat, cepat masuk tenda. Pratiwi menarik lenganku sekuat tenaga hingga tubuhku turut terhempas masuk ke dalam tenda, menimpa tubuh Eva yang tengah tertidur pulas. Nafasku tersengal-sengal. Dingin malam yang begitu menusuk tulang seolah tak membuat keringat dingin mengucur deras dari dahi ke leherku. Lihat aku, lihat. Tarik nafas dalam-dalam. Perintah Pratiwi. Tangannya memegang erat pipiku agar menatap ke arahnya. Kita harus mencari Dimas. Mungkin dia berada dalam pertunjukan itu. Tanpa sadar aku masih mengoceh berkali-kali. Aku coba melepaskan diri dari eratan tangan Pratiwi. Jagat, istighfar Jagat, istighfar. Seru perempuan pendaki gunung ini. Dang, dang, dang. Suara alat musik gong terdengar begitu hebat. Gaungnya itu seolah merontokkan sendi-sendi dalam tubuhku. Eva yang terbangun terlihat amat takut. Beberapa kali mulutnya bergumam membaca istighfar untukku. Sesaat aku merasa amat lemes. Mataku begitu berat hingga tak mampu lagi mata ini terbuka. Bersamaan dengan suara-suara itu, suara aneh di luar tenda perlahan lenyap tidak terdengar. Aku berjalan seorang diri pada jalanan terjal yang gelap dan sepi. Di ujung jalan terlihat cahaya berpendar seperti nyala puluhan obor.
Aku memacu langkahku agar segera tiba di tempat dengan cahaya yang terang itu. Suara sorak-sorai begitu riuh. Aku tiba pada sebuah tempat di mana pergelaran seni jaipong sedang berlangsung. 3 orang penari cantik sedang meliuk-liuk, tubuhnya mengikuti hentakan suara gendang dan gamelan. Baju 3 penari itu berwarna hijau, merah, dan coklat, dengan selendang berwarna kuning keemasan. Aku kian mendekat menyaksikan gegap gembita alunan lagu, turut berjebul di antara puluhan penonton yang membanjiri tanah lapang itu. Beberapa saat kemudian, 3 penari tersebut menghampiri 3 orang pria. 2 di antaranya adalah Dimas dan Arya. Mereka semua adalah rekanku yang turut serta dalam pendakian gunung ini. Tapi entah kenapa, perasaan cemas muncul begitu dahsyat saat penari berbaju hijau menarik Dimas dengan selendangnya. Dimas terlihat tertawa senang. Beberapa kali ia melambaikan tangannya ke arah penonton lain. Aku maju, menyeruak di antara penonton agar bisa mendekat dengan Dimas yang sedang asik menari jaipong. Dimas, lekas kemari, ikutlah denganku, ucapku pada Dimas. Ia hanya memandang ke arahku dengan tersenyum, lalu kembali menyibukkan diri dengan penari yang ada di hadapannya. Dimas, hei! Seketika aku menendang tubuh Dimas sekuat tenaga, membuat tubuh Dimas terpental jatuh. Ia bangkit dan kembali menari, seolah tendangan dariku itu tidak ia rasakan. Aku mundur beberapa langkah, mengambil posisi untuk melancarkan tendangan kedua kalinya, berharap Dimas terpisah dari tarian itu. Brak! Pada tendangan kedua, Dimas terpental hebat. Ia tampak memegangi dada lalu menatap tajam ke arahku. Jagat, tolong aku, bawa aku pergi dari sini, ucap Dimas sambil meringis menahan rasa sakit. Mendengar ia seperti tersadar, aku segera bangkit untuk memapahnya pergi. Tapi sayangnya, puluhan penonton dengan baju kuno seolah menghalangi niatku untuk meraih tangan Dimas. Mereka mendorongku sekuat tenaga hingga berhasil membuatku terjatuh dari pertunjukan. Dimas, ayo pulang, ayo! Pekiku sekuat tenaga, meski pada akhirnya hal itu sia-sia. Dimas tenggelam dan larut dalam dekapan sinden jaipong. Dari kejauhan aku melihat wajahnya terlihat pucat pasi, bagai mayat. Tubuhnya tidak lagi bertenaga. Ia tergelepar di tanah lapang, memandang sayup derap kaki para penari. Tiba-tiba, nafasku tersengal. Sebuah kekecewaan terasa amat menyiksa. Harusnya aku bisa membawanya pergi. Dimas, maafkan aku. Air mataku menitik. Rasa penyesalan tidak bisa aku kendalikan. Aku terbangun dari mimpi buruk saat tertidur beberapa jam lalu. Eva dan Pratiwi yang duduk di hadapanku mencoba menenangkan, meski mereka tahu bahwa mimpiku adalah pertanda sesuatu. Fajar menyingsing di punggung Gunung Lawu. Secerah cahaya berwarna oranye terlihat di ufuk langit timur. Mimpi itu terasa amat nyata. Hingga saat aku terbangun, aku bisa mengenali beberapa jalan untuk sampai pada titik di mana aku berjumpa dengan Dimas. Tak ada bekal makanan yang tersisa. Kami bangkit untuk melanjutkan perjalanan pulang. Lewat sini. Aku mengajak Eva dan Pratiwi untuk lewat jalan itu. Aku berhenti di suatu tempat. Ini seperti yang ada dalam mimpiku. Aku berdiri memandang sesuatu titik yang aku kenali sebagai tempat para penari menawan Dimas. Meski sempat ragu, akhirnya langkah kakiku menuju pada sebuah sisi jurang berbatu. Eva menjerit histeris, seraya memeluk tubuh Pratiwi. Tangannya menunjuk pada satu pohon besar yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Benar saja, sosok tubuh terjepit di antara dahan dan belukar di sisi tebing. Kami segera mendekati tubuh yang telah tidak bernyawa itu, yang merupakan mayat Dimas. Tubuhnya mulai kaku, mulut menganga, di lehernya terjerat sebuah selendang berwarna kuning keemasan. Tubuhku lunglai seketika. Mimpi yang aku alami semalam ternyata adalah sebuah firasat buruk.
Dimas tewas dengan kondisi memprihatinkan. Lehernya seperti dicekik dengan selendang. Kami bertiga hanya bisa tertunduk, tak tahu apa yang harus kami lakukan pada mayat teman kami itu. Kami berjalan menjauh dari tempat itu, meski beberapa kali tetap menoleh pada mayat Dimas, yang seolah meminta diajak pulang. Kami terus melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan yang terjal, dengan sisa tenaga yang kami miliki. Beruntung, kami menemukan sebuah sumber mata air yang mengalir jernih. Kami berhenti untuk minum sepuasnya. Kami duduk melepas lelah. Tak ada kata-kata keluar dari bibir kami bertiga. Hanya saja jika dalam beberapa jam ke depan tidak menemukan sumber makanan, mungkin kami akan binasa di gunung ini. Pratiwi dan Eva mengambil air secukupnya untuk kami bawa sebagai bekal menuruni bukit ini. Hanya air tanpa makanan. Jika dalam beberapa jam kami tiba di hutan, mungkin kami masih bisa bertahan dengan makanan umbi-umbian atau buah. Tapi jika kami masih berperangkap di jalan terjal berbatu, maka hanya menunggu keajaiban untuk bisa selamat. Eva, apa yang terjadi saat kita berpisah? Eva hanya diam, memandang bukit terjal yang kami lalui. Perempuan itu sepertinya enggan untuk menjawab. Eva berhenti dan duduk pada sebuah batang pohon yang rebah. Dia memandang ke arah Pratiwi, dan aku bergantian. Sejenak ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Saat itu, hujan deras memisahkan kami dan rombongan. Aku, Dimas, Catur, Arya, Bahtiar, Ana, dan Sofia memutuskan berhenti pada sebuah tempat di sebuah pos. Hujan deras kala itu memutus jalur yang kita lalui. Suara Eva berlahan, lalu kembali diam. Saat berteduh, Ana dan Catur memisahkan diri. Bahtiar memergoki mereka berjumbu di belakang pos. Bahtiar begitu marah. Aku masih memaklumi karena Bahtiar adalah mantan kekasih Ana. Tetapi bukan itu yang menjadi pemicu musibah ini. Beberapa berselang, Catur kembali berulah. Dia dengan sengaja mengencingi sebuah gundukan tanah seperti makam dengan nisan batu. Catur memaki tiada henti. Ia menganggap mendaki gunung adalah perbuatan konyol. Saat kemarahannya memuncak, Catur merusak nisan makam itu dan membuang batu nisan itu ke bawah tebing. Hujan yang kami harap segera reda justru semakin deras. Tak tahan melihat kegaduhan dua rekan kami, memilih memisahkan diri dengan menerobos hujan deras. Iya, Sofia dan Arya meninggalkan kami, hingga kami hanya tersisa 5 orang. Awalnya kami mengira semua akan baik-baik saja. Ketika hujan reda, hingga kami melanjutkan perjalanan kembali. Entah beberapa lama kami berjalan, justru kami seolah berputar-putar pada tempat yang sama. Kami lalu kelelahan. Catur yang sedari awal tidak bisa dikendalikan terus memaki keadaan. Malam itu perlahan menyelimuti kami. Kami berhenti untuk membuat tenda dan bermalam. Pada saat tenda selesai dikerjakan, Catur dan Ana pamit untuk mandi di sebuah telaga. Kami kan curiga di situ. 2 orang itu tidak kembali hingga Dimas dan Bahtiar berniat untuk menyusulnya. Benar saja dugaan Dimas. Di sebuah telaga, Dimas dan Bahtiar melihat Catur dan Ana bersenggama di tempat terbuka. Bahtiar mencoba menasehati, tapi justru 2 orang itu semakin liar. Akhirnya, dengan keadaan seperti itu, kami sepakat meninggalkan mereka. Terlebih malam itu langit kembali mendung, disertai gemuruh dan petir. Aku, Dimas, dan Bahtiar meninggalkan mereka begitu saja. Kami khawatir perbuatan Catur akan membuat kami semua celaka. Eva berbicara dengan terisak-isak. Ia mencoba mengingat sesuatu. Sudah, jangan menangis lagi. Setidaknya untuk saat ini kita bisa mencoba untuk pulang. Ucap Pratiwi mencoba menenangkan Eva. Ia memeluk Eva erat.
Ada kecemasan yang ia rasakan bersamaan akan nasib kami yang tidak menentu. Harusnya kita hanya butuh beberapa jam dari pos awal menuju puncak. Hanya saja terkadang hal tidak terduga terjadi menimpa para pendaki. Ujar Pratiwi sambil menatap Sayu. Dia masih terlihat tegar meski perjalanan tidak semulus sebelumnya. Pulang, itu adalah tujuan akhir kami. Perjalanan kali ini serasa tidak masuk akal karena antara berangkat dan pulang kami menggunakan jalur berbeda. Kami seolah memutari punggung gunung yang terjal berliku. Dimulai dari Cemoro Kandang, Taman Sari Bawah, Taman Sari Atas, lalu Pos 3 Tengik. Kali ini kami mencoba untuk konsisten menyusuri jalur lain, yakni dari Pasar Dieng, Gupakan Menjangan, Bulak Peperangan, hingga nantinya Candi Ceto dan Candi Kretek. Setiap gunung memiliki cerita mistis tersendiri. Begitu pula Gunung Lawu. Konon ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Di antaranya adalah tidak boleh mendaki dalam jumlah ganjil atau memakai pakaian berwarna hijau dan pantangan-pantangan lainnya. Gunung Lawu menyimpan jejak sejarah masa silam, yakni saat runtuhnya Kerajaan Majapahit. Konon, rajanya yang bergelar Prabu Brawijaya mengasingkan diri di hutan Gunung Lawu. Pada masa itu terjadi pergolakan hebat yang menyebabkan Adipati Cepu melakukan penyerangan pada Prabu Brawijaya, hingga terjadi peperangan hebat di suatu tempat yang kemudian disebut Bulak Peperangan. Dan saking murkanya Prabu Brawijaya, beliau sampai mengutuk keturunan Adipati Cepu yang coba mendaki Gunung Lawu. Sesekali kami berhenti di hamparan savana yang begitu luas. Hembusan angin terasa lebih kuat berada di tempat terbuka semacam ini. Eva masih terdiam, dia melihat ke arah belakang lagi. Hal itu membuat aku dan Pratiwi bertanya tentang kerisauan yang dialami rekan kami ini. Eva, apa ada sesuatu yang mengganjal? Tanya Pratiwi ketika kami beristirahat. Eva hanya menoleh ke belakang, tempat kami meninggalkan jasad Dimas. Mulutnya seolah terkunci, enggan berbicara. Gurat wajahnya terlihat murung, berkali-kali ia menggelengkan kepalanya. Aku merasa kita diikuti, ucap Eva, tepat memandang ke arah belakang tempat kami menuruni bukit. Dia menangis sejadi-jadinya. Pratiwi mencoba menyadarkan Eva yang terlihat begitu rapuh. Eva, tenanglah, kita sedang menuju jalan pulang. Tapi mereka masih mengikuti kita. Mereka ingin kita tetap berada di sini selamanya. Eva makin beringas. Ia meronta dan berteriak. Di saat bersamaan, aku merasakan hal tidak biasa terjadi. Udara tempat itu begitu pengap, seolah berada di ruangan tertutup. Ada aura mistis menyelimuti tempat kami berdiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, selain berdoa dalam hati, berharap keselamatan menyertai kami. Mendung bergulung pekat sekitar Lawu. Langit yang tadinya cerah dengan sorot purnama yang menerangi jalanan terjal, kini terlihat gelap. Gumpalan awan dan petir kembali bersahutan membuat kami segera berlari mencari tempat berlindung sebelum terjadi badai. Lihat, ada gubuk kecil di sana. Ayo kita berlindung, ajak Pratiwi. Tangannya menunjuk ke sebuah bangunan yang terbuat dari seng kayu pada sisi jalan. Aku dan Eva segera berlari secepat mungkin agar tidak terjebak kabut tebal. Kami tiba di gubuk itu. Bangunan seadanya yang berukuran kurang lebih 5 kali 6 meter itu terlihat cukup lapang. Mungkin gubuk ini juga berfungsi sebagai pos bagi para pendaki yang singgah. Badai masih belum reda, cuaca makin menggila. Angin bergerak mempermainkan pucuk-pucuk cemara. Seharusnya kami akan tiba di lereng gunung sekitar 4 atau 5 jam lagi. Tapi dengan badai dahsyat ini, mungkin sangat mustahil tiba di lereng gunung tepat waktu. Di tengah hujan deras, sayup-sayup terdengar suara gong. Kami saling pandang. Tiwi, kamu dengar itu? Tiwi mengangguk dan kembali diam. Mereka menuju ke tempat ini. Eva yang tadinya sudah mulai tenang, kini kembali gusar.
Mimik wajahnya terlihat amat takut. Siapa? Siapa yang kamu maksud, Eva? Mereka ingin kita tetap di sini bersama mereka. Kita akan mati. Setelah itu aku langsung mundur, menjauh dari Eva. Aku ingin menganggap ucapannya itu adalah ancaman, tetapi beberapa hal ganjil pun juga aku rasakan. Tidak mungkin. Kita pasti bisa keluar dari sini, Eva. Aku bergantian memandang Pratiwi yang bersandar di sudut gubuk. Dia tampak terduduk seolah menyembunyikan sesuatu. Tiwi. Aku larut dalam suasana itu, bingung dan takut jadi satu. Benar, Eva benar. Kita tidak akan pernah bisa pulang. Ada keanehan sedang berlangsung. Malam ini terasa begitu panjang. Ayo jangan menyerah. Kita pasti bisa keluar dari sini. Aku berjalan menjauh dari Pratiwi dan Eva. Teringat beberapa hal yang terlihat sangat aneh di mana aku bertemu dengan pendaki gunung lain. Mereka seolah acuh tanpa menghiraukan keberadaanku. Belum lagi soal perjalanan kami yang seperti tidak ada ujungnya. Kami terus mengitari bukit ini tanpa menemukan titik jalur untuk pulang. Bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Kami hanya duduk sepanjang waktu. Hingga dirasa kabut mulai lenyap, kami memutuskan untuk melanjutkan. Aku tak pernah menyangka bahwa pendakian Gunung Lawu akan seseram ini. Dari kejauhan tanpa sengaja, pandangan kami tertuju pada ujung jalan. Tampak serombongan orang berjalan. Kami merasa sedikit tenang, karena akhirnya kami akan bertemu pendaki lain. Jarak kami dengan mereka mungkin sekitar 300 meter. Tak cukup jauh jika kami mempercepat langkah, mungkin akan segera menyusul mereka. Woi, tunggu! Aku berteriak sekuat tenaga. Mereka terus berjalan tanpa menghiraukan kami. Mungkin hembusan angin membuat suaraku terhalang ke mereka. Aku terus berteriak dan berlari hingga kami benar-benar berada sangat dekat dengan mereka. Tiba-tiba, Pratiwi berhenti. Ia menarik tanganku agar tidak terus mengikuti orang-orang itu. Jagat, mari kita menjauh. Sepertinya mereka... Pratiwi diam. Seseorang dari mereka menoleh ke arah kami. Wah, aku terkejut, nyaris terjungkal. Sebuah rombongan mengerikan ada di hadapanku. Serombongan orang yang kusangka pendaki itu ternyata sekumpulan makhluk-makhluk mengerikan. Wajah mereka pucat mengelupas dengan bagian tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Aroma busuk menyebar menyeruak masuk menusuk hidung. Ayo cepat, kita pergi, cepat. Pratiwi berbalik arah dan berlari, diikuti aku dan Eva yang sama ketakutan dengannya. Jagat, mereka mengejar kita. Kita terus menoleh ke belakang, bahkan kami justru tidak sempat memperhatikan jalan yang kami lalui. Tiba-tiba, kami terperosok ke semak belukar. Tubuh kami menggelinding menuruni bukit terjal berbatu. Tulang dan sendi-sendi tubuhku seolah remuk, tidak beraturan, sakit sekali. Hingga beberapa lama berlangsung, akhirnya tubuh kami terpental ketika menghempas sesuatu yang keras di bawah sana. Pratiwi nampak menangis, memegangi dadanya. Dia berusaha berdiri namun terjatuh lagi. Begitu juga denganku yang justru kesulitan untuk bangkit. Aku hanya membuka mata tanpa bisa menggerakkan tubuhku. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar di sekitar kami. Srek, srek, srek. Jagat! Pratiwi! Eva! Dimas! Arya! Di mana kalian? Seru suara lainnya terus memanggil nama kami. Suara mereka menggema, tersirat entah dari mana asalnya. Mas Pandu, Jagat, bangunlah. Itu mereka mencari kita. Iya, itu suara Mas Pandu dan kawan-kawannya. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba memberi jawaban. Tolong! Tolong! Pekiknya suara Pratiwi menggema ke seluruh penjuru bukit. Aku yang tadinya masih kesulitan bangkit, berusaha menarik akar pohon agar tubuhku bisa duduk bersandar. Tolong! Kami terjepit di antara lembah. Mataku tidak bisa memandang jelas karena tetesan darah dari kepala menghambat penglihatanku.
Pratiwi terus saja meminta tolong. Pratiwi, Jagat, kalian di mana? Suara Mas Pandu diikuti suara lainnya terus menyeru. Hal itu berlangsung cukup lama, hingga kami benar-benar kehabisan tenaga untuk berteriak dan merangkak. Pratiwi yang makin lemah mencoba mengengsot ke arahku. Dia tersenyum. Aku tahu, ia mulai pasrah. Begitu pula dengan aku. Tak ada yang bisa aku lakukan selain berdoa dalam hati. Aku masih hidup dan cuma itu yang bisa aku lakukan untuk mengharapkan keselamatan. Mataku berlahan tertutup, merasakan pekat yang teramat sangat. Kepalaku terasa ringan, sepertinya aku akan menyusul Pratiwi yang sudah tidak berkutik beberapa menit yang lalu. Mati. Dengan mata yang terpejam, tak mampu melihat apapun. Telingaku masih terdengar suara-suara yang menyeru pada kami, meski pada akhirnya suara itu perlahan sirna dari indera pendengaranku. Senajan setan kentayangan tansah gawe rupita hingga pupusing jaman. Samar aku dengar seseorang bersenandung. Entah bagaimana, tubuhku terasa amat ringan, hingga aku mampu berjalan mengikuti sumber suara orang bersenandung tersebut. Pratiwi yang tadinya terlihat berantakan dan kumal akibat terperosok di jurang denganku, kini tampak bersih, wangi, dan wajahnya seolah memancarkan cahaya. Tiwi, lihat suara itu begitu merdu. Mari kita ke sana. Suara itu begitu menenteramkan hati. Di sebuah batu besar, di tengah sebuah telaga yang begitu jernih airnya, terlihat seorang pria tua berpakaian serba hitam, dengan belangkon di kepalanya. Pria itu berdiri sementara tangannya sibuk mengibaskan secari kain berwarna putih menjuntai di permukaan air. Tempat itu harum, terlihat sebaran bunga setaman, dupa dan menyan begitu banyak, juga sesaji di setiap sudut lokasi. Jagat, Pratiwi. Tak jauh dari pria tua itu, beberapa orang berteriak menyebut nama kami. Kali ini kami bisa melihat dengan jelas siapa saja mereka. Nampak Mas Pandu, Mbak Gendis, Purwanto, Aji, dan Ratri. Mereka adalah senior Mapala di kampusku. Sibuk bergerak ke sana kemari memeriksa tebing. Celah batu dan semak-semak belukar seperti mencari sesuatu. Itu mereka, ujar Mas Aji menunjuk ke satu arah. Hal itu membuat mereka semua berlarian menuju tempat yang ditunjukkan oleh Mas Aji tadi. Aneh, kenapa mereka tidak melihatku? Padahal aku hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Tempat itu begitu ramai, tak hanya rekan Mapala saja. Beberapa warga dan semacam tim SAR terlihat menyebar ke segala penjuru. Perasaanku mulai tidak nyaman ketika Mas Pandu dan Mas Aji menuruni celah sempit di sebuah semak. Dengan bantuan tali tambang, beberapa orang menuruni celah itu, sedangkan yang lain memegangi tali. Aku yang mengamati mereka sontak tersentak, kaget. Sesosok tubuh mereka tarik ke permukaan. Itu Eva. Aku berteriak pada Pratiwi yang mereka mengangkat tubuh Eva yang mulai membusuk. Sebuah kantong mayat mereka siapkan untuk jasad Eva. Aku dan Pratiwi saling pandang. Kami mundur beberapa langkah. Kami tidak berbicara satu sama lain. Rasa takut ini amatlah besar. Atau mungkinkah kami telah mati? Jagat, Pratiwi. Teriak seseorang di sisi tebing lainnya, diikuti oleh beberapa orang yang berlarian menuju tebing. Cepat, sepertinya mereka kritis, ujar Mbak Rarti, salah satu anggota Mapala. Aku dan Pratiwi turut kaget, berlari ke tempat orang berkerumun. Perlahan, tubuhku terlihat terkapar tak begitu jauh dari tubuh Pratiwi yang tergelepar. Aneh, aku melihat tubuhku sendiri. Dalam keadaan bingung, aku dan Pratiwi saling bergandengan tangan,
mengikuti proses evakuasi itu. Sesuatu yang kuat menarikku. Aku seperti terserap ke suatu dimensi. Tubuhku terserap bagai serpihan debu. Kuat sekali. Aku berbatuk. Kepalaku pusing sekali. Lihat, dia mulai sadar. Aku membuka mata, merasakan udara begitu dingin. Aku lihat Mas Aji, Mas Pandu, dan teman lainnya mengelilingiku. Jagat, kamu akan segera pulang. Ucap Ratri memandangku. Tangannya sibuk memakaikan baju dan jaket menyelimuti tubuhku yang setengah telanjang. Sementara tak jauh dariku, tampak Pratiwi yang juga mulai siuman. Dia terlihat lebih bugar dariku, hanya saja dia terlihat linglung. Apa yang terjadi, Mbak? Aku bertanya pada Ratri. Dia tidak menjawab apapun. Jagat, kami telah melakukan pencarian ke seluruh penjuru tebing dan jurang selama 7 minggu. Syukurlah, akhirnya kami menemukan kalian selamat. Ujar Mas Aji menjawab pertanyaanku. Di situ aku bingung. Hah? 7 minggu? Aku mengerutkan kening, merasa jawabannya yang aku dengar itu ganjil. Mustahil. Kami berada di gunung ini hanya sekitar 5 hari. Kenapa aku bertelanjang dada, Mas? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kamu akan punya banyak waktu bercerita nanti ketika kamu pulih. Terkadang hawa di gunung membuat seseorang berhalusinasi. Kami menemukan kamu bertelanjang dada, tanpa alas kaki, memeluk setumpuk kayu dan ranting-ranting. Proses evakuasi terus berlangsung, meski medan yang sangat berat. Akhirnya jenazah Catur, Ana, Dimas, dan Eva berhasil dievakuasi. Sementara aku, Pratiwi, Bahtiar, Arya, dan Sofia selamat, meski tersesat di jalur yang berbeda dan mengalami kejadian yang tak kalah ganjil lainnya. Aku ingat, beberapa saat lalu bajuku basah dan aku hendak menjemurnya. Sambil menunggu bajuku kering, aku mengumpulkan kayu bakar untuk api unggun. Kepalaku terasa sangat sakit, sulit sekali untuk mengingat sesuatu. Bahkan kata mereka, aku kesulitan berbicara selama lebih dari 3 jam setelah ditemukan. Aku dan Pratiwi berhasil ditemukan setelah dinyatakan hilang selama 7 minggu. Apakah aku jera? Tentu tidak. Itu adalah titik balik di mana mendaki gunung menjadi candu baru buatku. Selalu ada niat di hatiku menziarahi mereka yang telah hilang atau meninggal di gunung, ataupun sekedar datang untuk menyatu. Mengagumi karya Maha Agung dari Sang Pencipta. Pengalaman itu aku anggap sebagai hukuman yang setimpal. Karena jauh sebelum ini terjadi, aku selalu berpikiran negatif pada para pendaki. Orang-orang ini yang semula aku anggap sekumpulan orang yang tidak berguna, kini memiliki hubungan erat, bagai saudara bagiku. Mereka menerobos kesukaran dan melalaikan rasa nyaman hanya untuk membawa aku kembali pulang. Kini setelah sekian waktu berlalu, aku selalu berusaha menjadi bagian dari mereka para pecinta alam. Berpetualang menjelajahi belantara dan pegunungan serta bukit lainnya. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini, yang sudah komen dari mana saja, dari penjuru Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ada juga yang dari luar negeri. Terima kasih banyak. Terima kasih kalian sudah mendukung kami. Semoga kalian sukses selalu di sana, bahagia selalu dengan keluarga, dan selalu panjang umur, sehat selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.